Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina wa ibtida'i darsina fi hadhil lailah, hayya bina nad'u ta'ala awalan li shifa'ina wa suhulatina wa kulli ma huwa khairun lana indallah, li sihatina wa afiyatina wa kadzalika liwalidaina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulilah lana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam pembelajaran shorof dan tasrif. Pada minggu yang lalu atau pada pekan yang lalu kita sudah selesai belajar sekaligus berlatih tasrif lugawi untuk fi'il amar. Minggu yang lalu kita sudah mulai masuk ke dalam tasrif lugawi fi'il amar, baru rumus 1 dan baru untuk sulasi mujarrad. Insya Allah sudah sempurna bahasan kita, latihan juga sudah cukup maksimal, dan hari ini insya Allah kita akan masuk pelajaran baru, yakni tasrif lugawi fil amar dan sekaligus fil nahi untuk rumus 1 tetapi sulasi mazid. Jika memungkinkan kita bisa langsung 8 wazan kita tuntaskan, tapi jika pun tidak bisa kita bagi menjadi 2 session. Pertama wazan 1, 2, 3, tambah 4 dan 5, kemudian berikutnya 6, 7, 8 jika tidak memungkinkan. Tapi jika memungkinkan maka bisa langsung 8 ya, 8 wazan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan coba mengingat kembali ya. Dan saya ingin memberikan kabar gembira buat kita semua yang hadir di sini bahwa sebetulnya tasrif fil amar dan fil nahi itu merupakan tasrif yang paling mudah dibandingkan tasrif fil madhi dan fil mudhari.
saya perlu menyampaikan kabar gembira kepada semuanya bahwa tasrif lugawi untuk fil amar dan fil nahi itu paling mudah dibandingkan dengan tasrif lugawi untuk fil mudhari dan juga fil madhi. Alasannya adalah pertama, karena fil amar dan fil nahi domirnya untuk tasrif lugawi itu cuma ada 6. 6 fil amar dan 6 fil nahi. Yang pertama itu. Yang keduanya, tasrif lugawi fil amar itu hampir serupa dengan fil mudhari, hampir serupa. Sehingga apabila kita sudah paham dan menguasai tasrif fil mudhari, maka amar dan nahi akan lebih mudah, akan lebih senang. Itu sebagai kabar gembira buat kita semuanya, agar ketika kita belajar tasrif lugawi fil amar ini, kita belajarnya dengan senang hati dan juga dengan perasaan yang lega. Itu ya. Baik, saya akan coba tuliskan kembali sebagai pengantar ya, agar kita nanti mudah untuk mentasrif sulasi mazid. Saya akan coba tuliskan contoh fi'il amar dari sulasi mujarrad wazan 1, 2, dan 3. Kata-katanya saya akan rubah lagi, akan ganti. Saya tulis dulu rumpun 1. Ini mujarradnya. Misalnya yang rumpun 1 wazan 1, misalnya kata baroza nih. Mohon maaf, jangan dari ini dulu ya. Mohon maaf, dari yang wazan 1 dulu. Apa yang masih belum kita gunakan ya? Do'ufa lah, do'ufa. Nah, do'ufa mudhari'nya yad'ufu. Amarnya ud'uf. Ud'uf la tad'uf. Ya, ud'uf la tad'uf. Wazan 1. Wazan 2, misalnya kata baroza. Baroza. Ya beruzu. Ya beruzu. Baik. Ya beruzu. Amarnya ubruz. Ubruz. Nahi la tabruz. La tabruz. Baik, wazan 2 yang pertama. Nah, wazan 2 yang kedua misalnya kata misalnya zahaba ya. Zahaba ya. Zahaba yadhabu. Yadhabu. Idhab. Idhab. La tadhab. La tadhab. Baik, sudah. Yang tiganya contoh yang lain misalnya yang sudah Ghafara yaghfiru. Gimana Bu? Ghafara yaghfiru. Betul, ini masih jarang ya. Ghafaro. Baik. Ghafaro yaghfiru. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ghafaro yaghfiru ighfir ya. Ighfir. Ighfir. La taghfir. Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Ighfir la taghfir. Wazan 2 selesai. Lalu wazan 3 terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah syariba. Nah, syariba belum muncul nih. Syariba yashrabu. Ya, baik. Syariba yashrabu ini masih jarang kita sebut ya. Ishraba. Yashrabu, ishrab. La tashraba. La tashrab. Alhamdulillah, baik. Nah, satu lagi apa? Lagi satu warisa. Warisa ya, ini jarang makanya kita berulang. Warisa ya. Yarisu. Yarisu wawunya hilang. Amarnya ris. Ris. La taris. La taris. Ris la taris. Udah ya. Ada 3 wazan. Wazan 1 ada 1 macam. Wazan 2 ada 3 macam. Wazan 3 ada 2 macam. Semuanya ada 6. Yang kita formulasikan menjadi UU, AU, AA, AI, IA, II. Dulu kamu, saya, kami, kita, sini. Ingat ya. Lalu kita coba tasrif fi'il amar dan nahinya. Tasrif lugawikan. Kita ubah menjadi tasrif lugawi.
dari fi'il amar dan fi'il nahi saja. 4 fi'il do'ufa, yad'ufu, ud'uf, la tad'uf ini merupakan tasrif istilahi. Tentu saja Bapak Ibu masih ingat, ini semuanya adalah tasrif istilahi. Perubahan kata dari fi'il yang satu ke fi'il berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba buatkan dan tuliskan sebagai murojaah adalah tasrif lugawi fi'il amar dan nahi sekaligus. Contoh kata do'ufa, yad'ufu, ud'uf, la tad'uf. Kita ambil kata ud'uf. Maka ud'uf, ud'uf, ud'ufa, ud'ufa, ud'ufu, ud'ufu. Ya, ud'ufu. ud'ufi, Nanti ud'ufi. ud'ufi, Kalau alifnya u semua ya ud'ufi, ud'ufa, ud'ufna. ud'ufna. Tuh. Ud'ufna. Dah, ini fi'il amar. Lalu fi'il nahinya la tad'uf. La tad'uf, La tad'uf. la tad'ufa, La tad'ufa. la La tad'ufu, La tad'ufu. la tad'ufi, La tad'ufi. la tad'ufa, La tad'ufa. la tad'ufna. La tad'ufna. Untuk antuna sama belakangnya na ya. Ya, Lam fiilnya disukunkan la tad'uf. nah, Terus tambah dengan na. La tad'ufna. La tad'ufna. Tuh, Bapak Ibu lihat. Antuma ini sama ya. La tad'ufa, la tad'ufa. Mudzakkar, muannas untuk antuma sama. La tad'ufa, mudzakkar, la tad'ufa, muannas. Begitupun yang fi'il amar ud'ufa, antuma, mudzakkar, ud'ufa, antuma, muannas juga sama. Yang berbeda hanya anta, antum, anti, dan antunna. Sedangkan antuma sama. Nah, ini tadi saya sampaikan, ini mirip dengan fi'il mudhari. Dari mana fi'il miripnya? Yang mudhari kan yad'ufu tuh, yad'ufu, u-nya domah. Makanya ud'uf, u-nya juga domah fi'il amar. La tad'uf juga sama, u-nya domah. Terus berikutnya ud'ufa misalnya, itu kan diambil dari tasrif lugawi fi'il mudhari. Tad'ufani, yad'ufani. Lalu ni-nya dibuang sehingga menjadi ud'ufa. Semula adalah ud'ufani. Ud'ufu semula adalah ud'ufuna. Na-nya dibuang sehingga menjadi ud'ufu. Hanya saja setelah wawu sukun ditambahkan dengan alif. Begitupun yang fi'il nahi la tad'ufa semula la tad'ufani. Karena fi'il nahi itu madzum maka menjadi la tad'ufa, ni-nya dibuang. La tad'ufu semula la tad'ufuna, na-nya dibuang. La tad'ufi semula adalah la tad'ufina, na-nya dibuang sehingga menjadi la tad'ufi. La tad'ufa juga semula adalah la tad'ufani, kemudian ni-nya dibuang sehingga menjadi la tad'ufa. Sedangkan antuna baik amar maupun nahi tetap tidak ada perbedaan. Belakangnya diikuti oleh na. Ud'ufna, la tad'ufna. Sudah cukup saya pikir ya, ini hanya mengingatkan kembali saja. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, kita beri waktu, silahkan. Ada 2 menit atau 5 menit ya. Tentang tasrif lugawi fil amar sulasi mujarrad, wazan 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita gunakan kesempatan 5 menit saja untuk kita coba belajar bersama-sama, berlatih mentasrif lugawi fi'il amar dan fi'il nahi untuk sulasi mujarrad wazan 1, 2, dan 3. Saya akan sebutkan beberapa kata, tapi tidak saya tulis karena tidak ada ruang. Misalnya kata jamula, silakan siapa mau ambil jamula. Sebutkan tasrif istilahinya, lalu amar dan nahinya tasrif lugawi kan. Kita ubah ke tasrif lugawi. Jamula, silakan siapa mau coba. Bolehlah saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Haji silakan, jamula.
Jamula yajmulu ujmul la tajmul. Baik, terus? Kemudian amarnya ujmul, ujmula, ujmulu, ujmuli, ujmula, ujmulna. Ya. Nahinya la tajmul, la tajmula, la tajmulu, la tajmuli, la tajmula, la tajmulna. Baik, bagus. Alhamdulillah. Mudah ya. Baik, berikutnya kata yang lain. Kataba, wazan 1, mohon maaf, wazan 2, macam 1, nomor 1. Kataba, silakan siapa mengambil? Kataba. Silakan. Saya cuba Ibu Ustaz. Syarifah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Kataba yaktubu uktub la taktub. Betul, bagus. Uktub uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna. Bagus. La taktub la taktuba la taktubu la taktubi la taktuba la taktubna. Bagus, alhamdulillah. Sekarang ke kata yang lain. Fataha, silakan siapa mau ambil? Fataha. Saya cuba Ustaz. Ibu Halimah Abdul Karim. InsyaAllah. Ya, bismillah. Ya. Fataha ya. Betul. Fataha ya. Fataha yaftahu iftah la taftah. Ya. Aftahu aftaha. Iftah. Oh. Iftaha. Oh ya. Bahasa Amar ya, lupa saya. Iftahu iftaha. Iftah. Anta sukun lampilnya. Iftah. Oh, Amar ya Allah. Lagi-lagi mabuk saya. Astagfirullah. Iftaha. Betul Pak? Betul. Iftahu. Iftahi. Ya. Iftaha. Iftahna. Nah, begitu. Iftahna. Iftahu. Ya. Iftahi. Iftahna. Terus nahinya Ibu? La taftah. La taftaha. La taftah. La taftaha. La taftaha. La taftahu. Betul. La taftahi. La taftah taha. La taftahna. La taftahna. Baik, bagus, alhamdulillah. Baik, berikutnya kata jamaah. Siapa mau ambil? Jamaah, silakan. Saya coba Ustaz. Ya, Ibu Misalma. Jamaah. Jamaah yajma'u ajma'. Ijma'. La tajma'. Ya. Ajma'. Ijma'. Ijma'u. Ya. Ijma'i. Ijma'a. Ijma'na. Betul. La tajma'. La tajma'a. Ya. La tajma'u. Ya. La tajma'i. Ya. La tajma'a. Ya. La tajma'na. La tajma'na. Begitu. Bagus. Sudah. Sekarang sobaro. Silakan. Siapa mau ambil? Sobaro. Saya coba Ustaz. Ya, Ibu Nazra. Sobaro. Sobaro yasburu Sobaro yasbiru. Isbir la tasbir. Ya. Isbir. Ya. Bira isbiru. Isbiri. Isbiro. Isbirna. Isbirna. La tasbir. La tasbirna. La tasbir. La tasbir. La tasbiro. La tasbiro. La tasbiri. La tasbiro. La tasbirna. Nah, begitulah tasbiro, la tasbirna. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya kata syakaro. Syakaro bersyukur. Siapa mau ambil? Syakaro. Saya cuba. Ibu Laila. Mula-mula fi'il amal kemudian fi'il nahi ya Ustaz. Ya, betul.
Syakara yashkuru, ushkur la tashkur. Ya, Ushkur, ushkura, ushkuru, ushkuri, ushkura, ushkurna. bagus. Yes. La tashkur, la tashkura, la tashkuru, la tashkuri, la tashkura, la tashkurna. Bagus, alhamdulillah. Baik, berikutnya kata syahida. Syahida yashhadu. Syahid. Yes. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Misalma. Syahida yashhadu. Syahida yashhadu ushhud la tashhud. Bukan. Syahida yashha, hanya fathah. Syahida yashhadu. Jadi ushhud. Amarnya Ishhad. 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 Ishhad la tashhad. Begini Bu, kan syahida yashhadu hanya fathah. Maka Ishhad itu itu yang tetap fathah pada saat fil amar. Maka menjadi ishhad, bukan ushhad atau ushhud. Syahida yashhadu Ya. ishhad la tashhad. Nah, begitu. Selamat. Alhamdulillah. Jadi ishhad ishhada Ya, ishhadu ya. ishhudi Ishhadi. ishhadi Ha, tetap ha. ishhadi ishhada ishhadna Bagus. la tashhad Ya. la tashhuda la La tashhada tashhada. la tashhada Hanya fathah. la tashhada la tashhadu Betul. la tashhadi Ya. la tashhada Ya. la tashhadna. Nah, begitu. Selamat. Mudah Saya ya. kurang mahir tentang baris Ya. Ustaz dulu. Ain fiil amar itu mengikuti ain fiil mudhari. Ya. Apabila ain fiil mudhari'nya fathah, yashhadu ha fathah, maka ha itu juga fathah pada saat amar dan nahi. Makanya menjadi ishhad la tashhad, tidak menjadi ishhud atau ushhud la tashhud, tidak. Nahi pun Gitu. sama. Okey. Ya. Baik, kata yang lain. Sami'a, siapa mengambil sami'a? Saya cuba Ustaz. Ibu Rolia, sami'a. InsyaAllah. Sami'a yasma'u isma' la tasma'. Betul. Isma'u Isma' isma' anta. isma' isma'na Isma'a. isma'a isma'u Ya. isma'i isma'a isma'na Ma'na. Ya. isma'na la tasma' Ya. la tasma'a Ya. la tasma'u Ya. la tasma'i Ya. la tasma'a la tasma'na. La tasma'na. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya lagi, huruf-huruf fiil yang huruf wawunya, mohon maaf, fiil yang huruf fiilnya terbuat dari wawu. Contohnya wasola. Ini sudah berulang, tapi tak apa, kita gunakan terus berulang-ulang agar hafal. Wasola, siapa mau ambil? Wasola. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Laila. Siapa? Saya, Laila Ustaz. Bu Laila, silakan. Wasola. Wasala yasilu sil la tasil. Betul. Sil, sila, silu, Betul. sili, sila, silna. Bagus. La tasil, la tasila, la tasilu, la apa ni? La tasili. La tasili. Betul ya Ustaz. La tasila, la tasilna. La tasilna. Bagus. Bagus Ibu. Selamat. Sekarang wa'ada. Wawu ain dal. Wa'ada. Silakan siapa mau ambil? Ada Ustaz. Ibu Jalia. Ya. Sekali lagi apa? Ustaz apa? Wa'ada. Wa'ada. Wa'ada ya'idu id la ta'id. Ya. Wa'ada. Wa'ada. Ud'u. Wa'ada.
Wa'ada ya'idu id la ta'id. Ya. Kemudian dia punya wazan fi'il amr dia ud'u. Id. Kan tadi id. Wada'a yad'u Wa'ada. wa'ada ya'idu id la ta'id. Nah, tetap id. Jadi saya wa'ada saya okey. Wa'ada yang id macam mana? Wa'ada jadi Id. Id Ini Bu Jalin ini yang saya beri warna pink. Id. Jadi a'id Id aja. Oh, id aja. Ida. Wa'ada ya'idu id la ta'id. Iya. no idu dulu. La ta'id. Wa'ada ya'idu id la ta'id. Ya. Okey. Kemudian dia punya fi'il amr dia ida. ida. Ya. Ida. Ada dalnya. Ya, kan ada dal ini. Ida. Idu. Saya confused Ustaz dia punya fi'il amr dia. Kenapa ada Namanya dal kan dia? id. Baik, sebentar saya tuliskan ya. Ida. Idu. Sebentar, saya tuliskan dulu. Biar nanti semuanya bisa mengambil pelajaran dari ini. Ini ya. Wa'ada ya'idu id ya, ini. Ya, Id. ada ya'idu id. Nah, ini domirnya apa id? Wa'ada ya'idu. Id apa domirnya? Id domirnya id anta id. Nah, kalau antuma tambahkan alif, ida gitu. Oh, dia id gitu aja. Ida, idu gitu. Oh, okey. Begitu, betul. Saya nak kena taruh letak alif. Macam mana nak letak alif? Oh, Ya kan sebab dia namanya id, antai. jadi tidak usah Kalau alif tambahkan jadi saya. lagi. Betul, lupa. Okay. Id, ida, idu. Ya. Jadi Anti, id, ida, idu. Idi, ida, idna. iya begitu. Mudah kan? Jadi la ta'id, la ta'ida, la ta'idu. Iya. Jadi la ta'ida, Ya. la ta'id. La ta'ida, la ta'idu. Lepas tu dia punya mu'annas dia. La ta'idi. La ta'idi, la ta'ida, la ta'ida, la ta'idna. Iya begitu. Mudah kan? Ya mudah tapi terlupa lah Ustaz kadang-kadang. Tak maaf lah banyak Ustaz. Iya. Selalu lupa. Iya, baik. Kalau sudah tahu amarnya id, maka lanjutkan saja id, ida, idu, idi, ida, idna, la ta'id, la ta'ida, la ta'idu, la ta'idi, la ta'ida, la ta'idna. Tinggal tambahkan di akhir, di ujung. Hanya saja. Okey, syukran Ustaz. Baik. Baik, ini perlu berulang-ulang ya yang huruf Ya. depannya wawu, Pak Fiil. Wasola, silakan siapa mengambil wasola? Wasola sudah, maaf. Wasofa. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Rabiah. Wasifah Ustaz. Wasofa. Wasofa yasifu. Betul. Wasofa yasifu sif la tasif. Benar. Sif, sifa, sifu, sifi, sifa, sifna. Betul. La tasif, la tasifa, la tasifu, la tasifi, la tasifa, la tasifna. Nah, begitu. Bagus. Bagus. Mudah kan? Terima kasih Ustaz. Mudah. Ya. Pak Yusni. Wazana. Wazana yazinu. Betul. Yazinu. La taz vis. Zin. Zin. Wazana yazinu zin. Zin. Zin la tazin. Nah, begitu. Zin, zina, zinu, zini, zina, zisna. Kok la zisna? Tazin, zisna. Tidak ada sin. Zisna. Zinna. Zina. Balik. Zinna. 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 Begini tulisannya, zinna. Tuh. Balik. Okey. La tazin, la tazina, la tazinu.
La tazini, la tazina, la tazisna. La tazinna, tidak ada sin. La tazinna. Jadi Melalu kan Ustaz. wazana yazinu zin kan? Zinna. Zin. La tazinna. Zina, zinu. Ada tuh di Al-Quran tuh. Wazinu bil qistosil mustaqim. Zinu ini dari kata wazana, yazinu zin la tazin. Wawunya atau wazinu wawu itu dan timbanglah bil qistosil mustaqim dengan timbangan yang lurus. Qistos ya, wazinu bil qistosil mustaqim. Zin zina zinu. Lalu zini zina. Nah, zinna semula begini zin, nah lalu nanya disambung pakai sidda maka menjadi zinna. Zinna. Nahinya bagaimana tadi Pak Yusni? La tazin, la tazina, la tazina, la tazinu, la tazini. Nunnya tak bersabdu. Nunnya tak bersabdu kecuali yang antuna. Antuna la okey balik. La tazin, la tazina, la tazinu, la tazini, la tazina, la tazinna. Nah, sekarang mantul, Pak. Mantap, betul. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ini kata yang berbeda. Wadoa, silakan. Ustaz, afwan Ustaz, boleh tanya tak Ustaz? Boleh lah. Tentang wasola kan? Ya. Tadi amarnya swili kan? Swili kan? Betul. Dalam Al-Quran tanda swili itu sod lam ya itu maknanya berhentikan lebih baik teruskan kan Ustaz. Yang di situ sod lam ya di dalam Al-Quran itu maknanya kalau perempuan kita katakan swili kan Ustaz. Boleh Ustaz jelaskan tak dalam tanda wakaf di dalam Al-Quran itu? Baik, saya paham. Sebentar saya tuliskan dulu ya. Wasola ya sil, amarnya sil kan? Sil. Sila, silu, sili, sila, silna. Begitu kan? Nah, sil artinya apa sil? Sambungkanlah. Sambungkan. Siapa yang disuruh menyambungkan? Kita. Kamu satu orang. Awak satu orang. Kalau sila, siapa? Berapa orang yang disuruh menyambungkan? Tuma, 2 orang. 2 orang antuma. Silu berapa orang? Ramai. Minimal 3 orang. 3 orang lebih. Sili, siapa yang disuruh? Anti. Berapa orang? 1. Sili. Kalau sila, 2 orang ya. Silna berapa orang? Ramai. Perempuan ramai. Nah, sekarang kita lihat sili. Sili ini adalah domir anti, artinya sambungkanlah. Nah, lalu tadi Bu Laila bertanya, kalau kita baca Al-Quran itu ada tanda-tanda bacaan, tanda wakof atau tanda wasol. Misalnya ada sebuah ayat, lalu di atasnya ada tulisan begini nih. Nih, sering dengar ya, sering lihat ya. Yang kecil. Ada lagi gini tuh. Ada kan? Ada. Nah, ini yang sod lam ya, Qaf lam ya, ini adalah singkatan akronim. Sod lam ya ini semula adalah al-waslu aula. Tuh. Wasal lebih utama yang al-waslu aula. Wasol lebih utama. Nah, huruf sod diambil, huruf lam diambil. Maka menjadi sholat. Tuh. Jadi sod lam ya ini adalah kependekan atau singkatan dari al-waslu aula. Menyambungkan bacaan lebih utama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tak silap di situ ada sod lam. Iya. Nah, berarti kalau begitu membaca ayat ini sebaiknya wasol apa? Sambungkan dengan ayat sesudahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu ayat itu langsung dibaca satu nafas karena menyambungkan 2 penggalan
kalimat tersebut itu aula, lebih utama, lebih baik. Al-waslu aula. Nah, jadi ini bacanya bukan sili. Kalau yang dalam Al-Quran ini tanda wakaf ini bukan dibaca sili, tapi al-waslu aula. Sebaliknya qaf lam ya ini juga singkatan dari al-waqfu apa? Aula. Aula. Nah, apa maknanya? Waqaf lebih baik. Lebih baik. Berarti lebih baik, berarti lebih utama. Misalnya ada ayat apa gitu yang lain, contohnya apa ya, bisa harus lihat di mushaf ya. Nah, kalau ada ayat, penggalan ayat, lalu di atas ada qaf lam ya, itu sebaiknya berhenti. Dan berhenti di situ adalah lebih baik. Meskipun tidak wajib, tidak harus. Karena lebih baik, lebih utama berhenti. Iya. Gitu. Ada yang buka mushaf tidak? Kalau ada yang buka mushaf, barangkali bisa temukan di situ apa ayatnya. Oke. Mana Ustaz? Yang qaf lam ya, al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Surat Jadi apa ayat sebutannya berapa? Jadi sebutannya bukan sili Ustaz atau qili. Dia adalah sila dengan qila. Karena Bahasanya sola dan kola. sola. La kan aula. Ya. Itu asalnya kola itu Bu, al-waqfu aula. Jadi ini apa namanya? La itu ini dari ini ambilnya tuh la. Sedangkan qaf ambil dari qaf ini. Jadi kola dan sola. Sola singkatan dari al-waslu aula, kola singkatan dari al-waqfu aula. Saya coba ambil Al-Quran dulu ya, barangkali Baru bisa. tahu Ustaz. Masya-Allah. Good question. Ini saya langsung buka ya surat At-Taubah. Surat 9. Ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillahi. Setelah kata fi sabilillahi di situ ada qaf lam ya tidak? Bapak Ibu pegang Al-Quran. Ayat 41 Ustaz ya? Ayat berapa? 41. Ayat 41. Jim. Ada. Jim kecil. Di sini jim. Ya, yang Jim kecil. Qaf lam ya. Itu kalau jim tuh jais ya Ustaz? Jais, ya. Ini wakaf jais. Di situ apa? Di Ibu apa? Jim ya? Jim. Wakaf jais, wakaf jais. Kalau mushaf yang saya pegang ini qaf lam ya. Saya ini qaf lam. Mungkin cetakan Indo kan, cetakan Indo ya. Oke. Nampak tak? Nampak. Qaf lam ya kalau di sini. Oh, jadi berbeda ya? Berbeda. Ya, cetakannya mungkin. Taubah 44 Pak. Ayat 41 Pak Haji. 44 pun sama bi amwalihim wa anfusihim, itu qaf lam ya. Surat At-Taubah juga ya Pak Haji? Ya Pak, Taubah 44. At-Taubah 44. Ya. Nah, 44 bi amwalihim wa anfusihim. Nah, itu qaf lam ya kan? Iya. Nah, berarti pada kalimat anfusihim itu sebaiknya berhenti, lebih baik berhenti. La yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Di situ ada qaf lam dan ya, betul tidak? Nah, itu berarti berhenti di sini lebih baik. Meskipun nafas kita masih panjang, sebaiknya berhenti pada anfusihim. Ya, mafhum. Itu ya. Jadi contohnya banyak ya. Nah, kalau jim itu jais berhenti, boleh berhenti. Yang namanya boleh berarti tidak harus kan? Itu. Nah, sedangkan yang sod lam ya, di situ apa yang punya contoh? Ada Bapak Ibu temukan yang sod lam ya. Ayat 40 Ustaz. Ayat 40 surat At-Taubah juga? Saya. Ya. Sod lam ya. Ma'ana.
La tahzan Inna ma'ana. Allah ma'ana. Ya. Inna Allah ma'ana. Oh, di situ sod lam ya ya. Ya. Oh, baik. Kalau di saya jim. Beda. Ini mushaf ini jim. Indonesia punya print. Ya, beda-beda ya. Beda. Sama, Artinya kalau gitu kita tahu menentukan wakaf al-waqfu aula, al-waslu aula, jaiz atau mungkin yang lain-lain boleh jadi berbeda antara sebagian orang dengan sebagian yang lain. Mushaf yang tadi yang saya bawa, yang saya pegang dan yang ibu bapak pegang berbeda ternyata. Gitu. Nah, tetapi tidak usah khawatir. Mengapa berbeda? Mengapa sesungguhnya ada tanda wakaf dalam Al-Quran? Itu selain untuk berkaitan dengan makna, juga untuk memudahkan kita baca agar kita apabila nafas kita pendek, kita tidak penat dalam baca yang panjang-panjang ayatnya. Yang kedua memang berkaitan dengan makna. Berhenti dan bersambung itu nanti boleh jadi akan berbeda maknanya. Dan itu berarti tergantung tafsir kita juga terhadap ayat Al-Quran. Seperti yang kita pernah bahas pada surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ berhentinya la raiba atau kafihi, itu akan berbeda maknanya. Begitu. Dia itu bagian dari tafsir. Kalau yang saya tahu, penentuan wakaf itu tidak terlepas dari tafsir ayat. Menentukan wakaf pada kata yang mana itu berkaitan dengan tafsir ayat. Apabila kita berhenti pada ayat pada sebuah kata, maka maknanya bisa berbeda. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di sini tuh ada titik 3 begini ya, Bapak Ibu ya? Iya. Kalau di mushaf saya begitu, la raiba fihi. Tuh. Dzalikal kitabu la raiba. Apa artinya? Tidak ada yang ragu. Ya, ada keraguan. La raiba. Kitab itu tidak ada keraguan. Di dalamnya. Kalau berhentinya pada la raiba, di sini berhentinya. Berarti kitab itu tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Nah, tapi kalau kita berhenti di sini, dzalikal kitabu la raiba fihi, artinya apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Terus berikutnya ada kalimat hudan lil muttaqin. Tunjuk. Jadi kita boleh berhenti salah satu, kan? Benar. Boleh berhenti di salah satu, tapi itu nanti maknanya akan berbeda. Ya. Beda ya, lebih baik, lebih abdal berhenti yang di fihi lah, kan? Sedap dia punya makna dia. Tergantung tafsirnya apa. Mari kita lihat. Kalau kita berhenti pada kata la raiba, coba simak. Dzalikal kitabu la raiba. Kitab itu tidak ada keraguan. Ya. Sudah selesai belum kalimatnya? Sudah sempurna belum? Sudah. Belum. Sudah. Kalau berhenti di sini boleh. Berhenti itu sudah sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Ya. Mana mubtada? Dzalikal kitabu mubtada. La raiba khobar. Khobar. No. Kitab itu tidak ada keraguan. Mubtada sudah ada, khobar sudah ada, sudah sempurna, sudah jumlatun mufidatun. Mufidah. No. Jumlah mufidah. No. Itu kalau berhenti pada la raiba. Kitab itu tidak ada keraguan. Selesai. Kemudian kita lanjutkan. Fihi hudan lil muttaqin. Apa artinya? Di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Di dalam apa? Ayat baru lah. Ayat baru, benar. Di dalamnya, di dalam kitab itu ada balik semula. Ada petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Berarti ini ada dua kalimat, dua ayat ya.
ada dua jumlah atau dua kalimat. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya kalimat. Ada dua kalimat. Dzalikal kitabu la raiba, satu kalimat, satu jumlah, satu ayat. Fihi hudan lil muttaqin, satu kalimat atau satu jumlah. Pada kata la raiba. Fahim tuh. Ini yang pertama. Sekarang bandingkan dengan kalau kita berhenti pada kata fihi. Lihat garis merah. Lihat garis merah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa artinya? Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Betul tidak? Ya. Sudah sempurna belum? Sempurna juga. Sempurna. Sudah sempurna. Ya. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kitab itu. Selesai. Kemudian hudan lil muttaqina. Nah, yang tadi lupa saya sampaikan. Fihi hudan muttaqin. Kalau fihi ini berarti kedudukannya khabar muqaddam. Iya. Iya. Di awal kalimat. Jar majrur di awal kalimat khabar muqaddam. Benar? Benar. Benar. Hudan ini semula adalah hudayun. Berarti mubtada muakhar. Di dalamnya tidak ada di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maknanya udah betul. Kitab ini tidak ada keraguan. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ini yang pertama. Bentar, saya hapus dulu. Sesuaikan ya. Ini yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua lihat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah sempurna juga kan? Nah, terus hudan lil muttaqin apa artinya? Nah, hudan lil muttaqin artinya adalah sebagai petunjuk. Ini hal. Hudan kedudukannya adalah hal. Hal. Keadaan. Yang diterjemahkan dengan sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Mana sahibul halnya? Dzalikal kitabu mubtada. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, kalau ini hanya satu kalimat yang sempurna, yakni dzalikal kitabu la raiba fihi. Sedangkan hudan lil muttaqin ini bukan mubtada khobar. Bukan merupakan kalimat yang mufidah, bukan jumlatun mufidatun. Kalau hanya hudan lil muttaqin saja. Coba rasakan maknanya, beda tidak? Antara berhenti pada la raiba dengan berhenti pada kata fihi. Yang biru, yang berhenti pada la raiba, kitab itu tidak ada keraguan. Titik. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berhenti. Sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sebetulnya masih sama kan? Tidak terlalu jauh kan maknanya? Sebetulnya. Nah, tapi ada yang ada yang ketiga berhentinya. Di mana berhenti yang ketiga? Habiskan ayat. Satu nafas. Satu nafas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi hanya satu ayat, satu kalimat yang sempurna. Ada mubtada, ada khabar, ada hal dan sahibul halnya, dan juga di situ ada jar dan majrurnya. Nah, maka Bapak Ibu tidak usah heran. Ini tanda baca ini untuk memandu kita mendapatkan pemahaman. Boleh kita gunakan dengan berhenti seperti yang warna biru sampai la raiba dengan makna yang tadi. Boleh berhenti sampai fihi pada garis merah.
Boleh juga berhenti pada garis coklat. Yang nomor 3. 1 nafas. Dan kalau kita sempurnakan, sesungguhnya maknanya tidak begitu jauh. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau misalnya nanti ada yang baca selesai 1 nafas, itu juga boleh. Maknanya tidak berubah jauh. 1 nafas. Gitu. Jadi kesimpulannya, tanda wakaf itu selain memandu pemahaman kita pada ayat, juga untuk memandu kita di mana kita berhenti ketika nafas kita sudah habis. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Syukran Ustaz. Jadi Ya. 3 wajah i'rab Ustaz ya. 3 wajah i'rab nih. 3 wajah i'rab. 3 wajah, benar. Bisa 3 wajah. Nah, Boleh saya tanya? untuk yang ini maknanya masih sama. Nanti ada ayat yang lain di mana kita berhenti, maknanya bisa berbeda. Bisa saya tanya? Boleh, siapa ini? Pak Haji Tahir, silakan Pak Haji. Dalam surah Al-Fatihah, surah yang ke-7, daripada Siratal Mustaqim sampai Waladhdallin. Ya. Di sini ada tulisan apa? Wakaf lam alif. Lam Ini alif. tidak dibenarkan berhenti di situ. Lebih baik sambung terus. Tapi kebanyakan kita nafas tak sampai. Siratal ladzina. Ya bagus ya nih Pak Haji Tahir nih. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, saya tuliskan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini di atas him adalah ya begini Pak Haji ya. Ayo. Betul. Saya kasih warna berbeda. Nah, gini tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, la ini singkatan dari apa? La yajuzu gitu ya. La yajuzu al-waqfu. Iya benar. La yajuzu al-waqfu. Kalau jim yajuzu al-waqfu. Nah, berarti kalau la itu maknanya adalah la yajuzul waqfu, tidak boleh berhenti. Kalau jim berarti yajuzul waqfu, boleh berhenti. Nah, berarti kalau begini, kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim adalah berarti la yajuzul waqfu fi hadhil ayah. Tidak boleh berhenti pada ayat ini. Namun seperti yang tadi Pak Haji sampaikan, nafasnya kita pendek. Tak cukup panjang untuk bisa melanjutkan. Lalu bagaimana? Nah, sekarang begini Pak. Ini kan ada tanda la, berarti tidak boleh berhenti ya. Kalau tidak boleh berhenti, kenapa diberi tanda? Bukankah kalau tanpa ada la, kita berpikir ini satu ayat yang tidak boleh dipotong. Kalau misalnya tidak ditulis la di atas alaihim, apa yang kita pikirkan ketika baca surat Al-Fatihah ayat ke-7? Langsung lanjutkan kan ya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena tidak ada tanda wakaf. Kalau tidak ada tanda. Tapi sekarang diberi tanda. Diberi tandanya apa? Tidak boleh berhenti. Nah, meskipun sebenarnya kalaupun tidak diberi tanda juga kita sudah tahu ini tidak boleh berhenti. Tetapi kenapa diberi tanda la? Nah, ini justru buat kita penasaran. Artinya kalau begitu,
yang maknanya yang disebut dengan la yajuzu itu maknanya bukan berarti wajib. Berbeda dengan lazim. Ada yang tanda wakaf mim juga ya? Ya. Nah kalau mim ini lazim. Kalau lazim berarti harus. Harus berhenti. Ya. Harus berhenti. Nah kalau la yajuz, ini meskipun la yajuz maknanya tidak boleh, tapi bukan bermakna harus. Artinya kalau begitu, kalau memang nafas kita berhenti, habis di alaihim, kita bisa gunakan titik ini untuk berhenti sebentar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sini ada dua alaihim. Kenapa alaihim yang pertama adalah dan alaihim yang kedua tidak menggunakan la? Karena ayatnya sudah pendek. Sehingga tidak perlu lagi diberi ciri untuk berhenti apabila nafas habis. Kalau nafas kita cukup panjang, tuntaskan sampai selesai waladdallin. Tapi jika nafas kita cukup pendek, ya tanda ini memberi kita kesempatan untuk berhenti. Karena sifatnya hanya la yajuz, bukan lazim. Hanya tidak boleh, bukan berarti wajib. Kalau lazim harus ya. Itu. Nah, lalu lagi-lagi boleh jadi nanti kita temukan ayat yang lain pada surat yang berbeda. Ayatnya panjang. Lalu di tengah-tengah kita menemukan wakaf berupa mim yang artinya adalah lazim, harus berhenti. Misalnya gitu ya. Nah, kalau ada mim harus berhenti buat kita senang, enak, mudah. Tapi boleh jadi juga nanti ada ayat yang panjang tidak ada tanda wakaf. Seperti dalam surat apa itu yang panjang? Surat An-Nisa ya. Ada itu suratnya panjang, tidak ada tanda baca. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kalau mau lanjut, berhenti sendiri. Contoh nih, kita baru buka surat Ali Imran ya, surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 50 contohnya. Surat Ali Imran ayat 50. Itu cukup panjang loh, Pak. Kalau nafas saya kurang panjang. Ya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa liyuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Berhenti di sini, ada qaf lam. Ya. Kalau di Al-Qur'an saya. Sama ya di situ juga. Dekat alaikum ada jin. Ada. Alaikum ada jin. Di mana Ibu? Alaikum ada jim ya? Ya, hurrima Ya, alaikum. bagus kalau gitu lebih mudah. Berarti jaiz. Boleh berhenti di alaikum. Nah, kalau di Al-Qur'an saya tidak ada tanda baca sampai mirrobikum. Panjang sekali. Nah, apabila kita nafas kita tidak cukup panjang untuk menyelesaikan bacaan sampai 2 baris ini, lalu bagaimana kita baca Al-Quran agar kita nyaman dan senang, mudah? Maka kalau kita sudah paham makna ayat secara keseluruhan, sesungguhnya kita nanti bisa memiliki ijtihad untuk berhenti pada kalimat yang kita sudah anggap sempurna. Contoh nih, masih ayat yang sama ya. Ali Imran ayat 50. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati wa liyuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Nah, tadi Ibu Bisama sampaikan di sini ada jim ya. Ya. Tapi jaiz, berhenti boleh. Mengapa boleh berhenti di sini? Karena maknanya sudah sempurna kalimatnya di sini. Atas kamu, ya. Ya sudah tamam. Kemarin Ibu Halimah bilang tamam ya. Sudah tamam di sini, sudah lengkap. Ingat Ibu Halimah. Ya. Nah, terus wajib tukum bi ayatin mir rabbikum, ini kalimat baru, ayat baru. Jumlah baru. Nah, sehingga kalau kita sudah paham makna ayat ini, kita bisa berijtihad di mana kita bisa berhenti ketika habis nafas. Kita tak payah ulang, ambil semula lah. Tak payah ulang, betul. Tidak usah ulang lagi karena sudah berhenti, sudah selesai, sudah tamam. Ya. Sudah sempurna maknanya.
Sebab itu Dan penting sesungguhnya Bapak belajar Ibu, bahasa Arab Ustaz ya. Hah? Penting tahu bahasa Arab. Benar, makanya kita sekarang belajar bahasa Arab ini membantu memahami dan bahkan berhenti di mana ayat kita berhenti ketika baca Al-Quran. Coba sekarang Bapak Ibu betul, lihat. Pak. Kembali ke Sokong. ayat 50 surat Ali Imran. Itu ada wa musaddiqon. Wau huruf apa wau? Wow, dan Huruf apa itu namanya? Ataf. Ataf. Ataf kan? Ataf. Ya. Berarti setelah wau apa namanya? Maktuf. 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 Coba Bapak Ibu, mana maktuf alainya? Ke atas. Ke atas betul. Kemana coba? Atas. Coba tebak. Wajib tu. Wajib tu. Musaddiqon mansub fathatain. 5. Berarti Sebagaimana antara. Berarti harus maktuf alainya harus sama-sama yang mansub fathatain juga. Coba lihat mana? Ya dai. Ayat 49 kata pertama. Lihat. Wa rasulan. Rasulan. Jauhnya Ustaz. Jauh sekali. Oh ya. Ya. Atau matuf artinya apa? Sambung menyambung. Sambung menyambung. Masih berkaitan tidak? Berkait. Ada nampak berkait. Masih. Seharusnya ini tidak boleh berhenti karena masih berkaitan. Coba andaikan kita tidak boleh berhenti. Nafas kita sampai di mana nanti? Sampai mirabbikum. Ini tak boleh berhenti kalau kita melihat kesempurnaan ayat. Selesai atau belum selesai? Ini belum selesai. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kayatit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah wa briul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Ada lagi sendiri. Bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, ini belum berhenti sesungguhnya. Wa musaddiqon sampai mir rabbikum. Nah, saatnya kita harus berhenti setelah berapa baris nih? 1 2 3 4 5 6 7 baris. Napas kita kehabisan. Nah, karena panjang makanya diperlukan tanda baca yang diberi kesempatan kita untuk berhenti. Ini sini ada banyak tuh wa rasulan ila bani Israil. Tapi adalah berarti tidak boleh berhenti. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum adalah la yajuz juga, tidak boleh berhenti juga. Berarti belum boleh berhenti, napas kita habis nih. Nah, menurut saya ketika ada la, ini sesungguhnya petunjuk buat kita boleh berhenti apabila habis nafas. Kenapa? Karena sesungguhnya meskipun kalimat ini belum selesai, tetapi bisa kita gunakan untuk berhenti sebentar, menghela nafas. Ya. Dan pada ayat 50 juga sesungguhnya ini masih belum selesai ayat itu. Sambungan dari ayat 49. Harusnya mah tidak boleh berhenti. Lalu kenapa menjadi dua ayat berbeda? Yang satu ayat 49, yang berikutnya ayat 50. Ini untuk sekalian juga memudahkan nafas kita. Meskipun kalimatnya belum selesai, tetapi dipenggal menjadi ayat yang berbeda. Ayat 49 dan ayat 50. Dan kalau kita lanjutkan kembali, wa rasulan ini pun sesungguhnya sambungan dari ayat sebelumnya. Betul tidak? Betul. Kan wa rasulan ini kan wa huruf ataf. Betul tidak? Berarti ada matuf. Lalu ada matuf alaih. Matuf alaihnya harus sama dong. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya ayat Al-Quran itu panjang sekali, lalu dipotong-potong menjadi beberapa ayat. Pertama untuk berikan kemudahan kita baca, keduanya juga untuk berikan kita pemahaman sesuai di mana kita berhenti.
Ya. Memandu. Ustaz, itu bukan waw istinaf ya? Bukan, Pak Haji. Bukan, Pak Ustaz. Tapi ma'tuf. Kalau istinaf tidak ada yang tiba-tiba langsung warasulan. Istinaf itu paling nanti domah rofa. Oh, oke. Istinaf rofa, oke. Istinaf itu rofa nanti sesudahnya. Karena kalau tiba-tiba fathah, apa alasannya? Ketika di sini kita lihat musodikon, berarti ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Maf'ulun bi lah, maf'ulun bi. Ma'tuf. Yang mana dan Ibu Halimah? Maf'ul bi yang mana? Musodikon. Warasulan bukan. Warasulan juga bukan. Coba lihat ayat sebelumnya kita lihat. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Oke. Itu yang maf'ulun bi. Coba lihat. Yu'allimu fil mudhari, hu maf'ul bihi. Yang pertama, al-kitaba maf'ul bihi yang kedua. Wal hikmata wa huruf atof. Al-hikmata ma'tuf kepada al-kitaba. Wa taurata wa huruf atof lagi. At-taurata ma'tuf. Wal injila juga atof ma'tuf. Al-kitaba ma'rifat kan? Al-hikmata ma'rifat kan? Iya. Taurata ma'rifat kan? Iya. Al-injila ma'rifat kan? Iya. Musadikon? Maaf. Warasulan? Bukan. Nakiro. Berarti rasulan matufnya kepada mana? Injil, Taurat, hikmah, kitab atau bukan? Bukan. Kemana matufnya coba? Cari ayat sebelumnya. Wa ya'lamuhu itu Ustaz, kan? Wa yu'allimuhu. Bukan. Ya, itu fi'il. Rasulan kan? Rasulan itu isim yang mansub. Fathatain ada tanwin. Kemana coba matuf alainya? Terus ke ayat di atasnya. Amran aja yang nakiro. Bukan. Amron ini idza qada amron. Amron maf'ul bihi dari qada. Apabila dia menetapkan suatu perkara, suatu urusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka sesungguhnya ia berkata, ia berfirman kepadanya, jadilah, maka ia menjadi. Bukan. Lalu kemana? Nah, bisa dilihat pada ayat 45. Jauhnya Ustaz. 45. Ayat 49 ini matufnya kepada ayat 45. Coba lihat ayat 45. Qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masihu ibnu Maryama wajihan. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Nah, ini wajihan. Wajihan, oke. Wajihan itu dari kata wajaha. Wajjahtu wajhiya, inni wajjahtu wajhiya tuh. Wajihan ini hal. Maka warasulan musaddiqon ini jadi hal Ustaz. Wa musaddiqon matuf kepada rasulan. Rasulan matuf kepada wajihan. Meskipun sangat jauh ayatnya, tetapi masih sambung menyambung. Ini belum selesai penjelasannya. Cerita tentang Nabi Isa alaihissalam dari ayat 45 sampai ayat 50 ini belum selesai. Tapi dipotong-potong menjadi beberapa ayat. Ada ayat 45, ada ayat 46, ada ayat 47, 48, 49 sampai ayat 51. Bahkan sampai ayat 52 masih Nabi Isa, masih tentang cerita Nabi Isa. Begitu. Idh qalatil malaikatu. Ingatlah ketika para malaikat berkata. Ini al-malaikat itu jama ya Bapak Ibu ya? Ya, malaikat.
Jadi bukan hanya Jibril yang berkata. Malaikat. Kalau satu orang malaikat, bahasa Arabnya malakun. Kalau satu orang malaikat, bahasa Arabnya malakun. Nah, jamak dari malaikatun, jamak dari malakun adalah malaikatun. Nah, maka dalam ayat ini, ayat 49, dalam ayat 45 surat Al-Imran, idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Berapa orang malaikat yang berkata? Ramai. Banyak. Idh qalatil malaikatu. Jadi yang menghadiri, yang menemui Siti Maryam dan mengatakan kepada Siti Maryam bahwa Allah akan memberi kabar gembira dengan kelahiran seorang manusia dari rahimnya, rahim Siti Maryam, itu yang berkata itu malaikatnya banyak, tidak satu, tidak hanya Jibril. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Tuh. Innallaha yubashshiruki. Innallaha yubashshiruki. Yubashshiruki. Dan seterusnya ya. Bi kalimatin minhu. Dengan kalimat. Bi kalimatin minhu, dengan kata atau dengan kalimah darinya, dari Allah ya. Ismuhu Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masihu ibnu Maryama. Sorry. Isa. Ya. Isa. Ya. Oh, ada yang kurang. Ismuhu Isa ibnu Maryam. Maaf. Ismuhu Isa. Sebentar. Ada yang kurang. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam ya, baik. Ada yang kurang. Ismuhu Al-Masihu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam gitu. Tuh. Wajihan fid dunya wal akhirati. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Tuh, Bapak Ibu ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira bikalimatin, dengan sebuah kata, minhu darinya, sebuah kalimah dari Allah. Ismuhu Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Yang namanya adalah adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan. Nah, wajihan ini apa kedudukannya? Hal sebagai orang yang terpandang. Orang yang terkemuka. Terpandang, Bapak Ibu paham ya? Ini bahasa Indonesia. Sama ya? Betul, terpandang. Yang mulia lah, yang mulia. Fid dunya wal akhirati. Di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang yang muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah. Chosen person. Wajihan ini baunya huruf asli. Ini bau huruf fafi'il dari wajah. Tuh. Sama dengan basola, wa'ada, wawunya asli hurufnya, bukan wawu atof. Oke. Nah, lalu ayat berikutnya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Tuh, wa kahlan, itu kahlan juga matuf kepada wajihan. Sama-sama kan? Kahlan, wajihan, sama kan? Ya, sama. Tuh. Jadi itu ada dua hal, satu wajihan, kedua kahlan. Sedangkan ayat 47, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar, ini tidak ada hal di situ, tidak ada ma'tuf kepada wajihan. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah yakhluqu.
wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Wa rasulan, dan sebagai rasul. Jadi pertama sebagai wajihan, orang yang terpandang. Lalu yang kedua wakahlan, yang ketiga rasulan, yang keempat musaddiqon. Jadi Nabi Isa itu ada beberapa fungsi dalam cerita ini disebutkan di Al-Quran. Pertama sebagai wajihan, orang yang terpandang, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian wakahlan, kemudian rasulan, kemudian musaddiqon. Sebagai rasul dan sebagai pembenar terhadap kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya, yang juga Nabi Isa pegang. Wa musaddiqon lima baina yadayya, dan membenarkan apa yang ada di tanganku berupa Taurat. Jadi Nabi Isa juga memegang kitab Taurat ya, selain Injil. Wa yuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, dan menghalalkan sebagian yang diharamkan atas kalian, dan aku datang kepadamu dengan bukti atau dengan ayat atau tanda dari Tuhan kalian. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Haji Tahir. Jadi yang saya pahami dari pembuatan wakaf itu, selain untuk memberi pemahaman tafsir dari ayat yang kita baca, juga untuk memberi kesempatan kepada kita berhenti apabila nafas kita tidak cukup panjang untuk membacanya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika kita berhenti pada satu ayat, pada satu kata, itu memang boleh jadi nanti akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apabila kita menyambungkan bacaan. Sebagai contoh saja nih ya, ini sekedar, ini sambil sekaligus kita sedikit-sedikit mengaitkan bahasa Arab dengan Al-Quran ya, dengan tafsir Al-Quran Bapak Ibu ya. Boleh ya? Ini ada di sebuah ayat nih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Boleh Bapak Ibu apabila ada yang mau coba cari ayat berapa, surat apa ini? Apa ada suratnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Melainkan Allah. Surat apa ini? Ada yang tahu? Yaquluna. Surah Ali Imran ayat 7. Ali Imran ayat 7. Apa lanjutannya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Kullun min indi rabbina. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, min indi rabbina. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulul albab itu di Al-Quran disebutkan berapa kali Bapak Ibu? Banyak kali. Ya. Ada yang tahu? Ulul albab disebutkan di Al-Quran ada berapa kali? 16 kali ya? 16 kali. 16? Hah? 16 kali betul. Nah, coba di situ Bapak Ibu lihat. Surat Ali Imran ayat 7 ya. Itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Ada tanda wakaf tidak di situ? Enggak ada. Ada. Mana wakafnya? Coba. Fil ilmi ada. Qili. Illallah tu ada. Illallah ada. Apa tandanya? Waqaf aula. Kalau mushaf saya mim. Lazim. Kalau mushaf saya mim. Ini lazim. Lazim. Yang di ibu apa? Waqaf aula ya? Ya. Lazim. Kili. Pak. Oh, ibu menyebutnya kili ya? Boleh kili ya. Waqaf aula. Memang kena berhenti.
Wakaf aula ya, maksudnya wakaf aula kan, berhenti lebih baik. Ya. Ini tentang ayat-ayat mutasyabihat ya. Ayat-ayat yang mutasyabihat kan ada 2 ayat. Al-Quran ada 2 ayat. Pertama ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Muhkamat ayat yang pasti, mutasyabihat ayat yang masih menimbulkan pemahaman yang berbeda. Berbeda. Oke, Pak. Nah, di sini ada kalimat dalam ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Berhenti di sini. Lalu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Coba Bapak Ibu. Dekat Rabbina ada lagi berhenti kili. Kullun min 'indi rabbina, situ ada berhenti Ustaz. Ada berhenti lagi. Ada. Kili. Wakaf kili. Oh, di situ kili ya. Ya, ya. Saya Jim. Short form. Jim. Pola. Pola, baik. Ada lagi yang lain? Jim. Tuh. Yes. Gitu ya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Apa artinya itu? Dan tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu takwilnya. Melainkan Allah. Melainkan Allah. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Ma dengan illah. Ada 2. Ma dengan illah. Hanya Allah yang tahu. Ada lagi yang lain tidak yang tahu takwil ayat itu. Kalau kita berhenti sampai illallah, berarti yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Yang lain tidak ada yang tahu. Tetapi ini kan kolab berarti kan al-waqfu aula, berhenti lebih baik kan? Ya. Berarti kalau lebih baik boleh tidak kalau dilanjutkan? Boleh. Ada yang bacanya lanjut. Ya, nafas. Ada yang bacanya melanjutkan. Ya, kalau ini tidak kalau misalnya tidak berhenti di sini, saya beri warna merah ya. Ada yang berhenti warrasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Berhenti di sini. Apa artinya coba? Dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat ini kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Orang-orang yang ilmunya mendalam. Orang-orang yang ilmunya mendalam. Berarti ada berapa yang tahu takwil ayat? 2 pihak. Dua pihak. Pertama Allah, yang kedua orang yang mendalam ilmunya. Rasikhun. Rasikhun fil ilmi. Pakar lah, pakar. Expert ya. Pakar. Expert. Nampak. Tidak usah heran, ada yang baca sampai di sini wakafnya. Sampai warasikhuna fil ilmi. Dan orang yang berhenti pada illallah itu nanti pemahamannya berbeda dengan orang yang berhenti pada fil ilmi. Paham tidak, Bapak Ibu? Itu. Nah, jadi nanti ini tergantung kita memahami ayat. Kita kan merujuk kepada penafsiran para ulama. Para ulama kan berbeda-beda menafsirkan ayatnya. Nah, nanti kita gunakan tafsir yang mana? Apakah yang kita gunakan adalah tafsir yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat ini hanya diketahui oleh Allah semata, tidak yang lain? Ataukah boleh juga diketahui oleh Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam? Dan salah satu orang yang ilmunya mendalam adalah Rasulullah, tentu saja. Al-Quran turun kepada siapa? Wahyu tilaw. Al-Quran turun kepada Nabi siapa namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah. Kira-kira Rasul paham tidak
apa yang disampaikan Allah kepadanya? Paham. Paham dong? Paham. Ya. Kalau Rasul tidak paham, nanti siapa yang menjelaskan kepada umat tentang mana-mana ayat? Ya. Berarti Rasul termasuk orang yang rasikhuna fil ilmi. Fil ilmi. Ya. Right. Selain yang lainnya. Tapi yang jelas Rasul paling utama. Yang pertama, yang paham takwil ayat-ayat mutasyabihat selain Allah. Dan ini gunakan jamak, ramai. Berarti tidak hanya satu orang yang mengetahui takwil ayat, tapi ada ramai, ada banyak. Pertama Rasulullah, kedua yang lain-lainnya tentu saja masuk di dalamnya adalah para ulama gitu kan. No. Yang rosikhun, tapi yang mendalam ilmunya. Rosikh. Nah, coba. Berhenti pada Allah dan berhenti pada fil ilmi, mananya akan berbeda tidak? Beda. Berbeda. Penerangannya itu berbeda. tergantung bagaimana kita menafsirkan ayat. Dan itu berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama juga dalam kitab-kitab tafsir mereka. Makanya penting sekali memperhatikan di mana kita berhenti. Tetapi selagi para ulama membenarkan kita berhenti di mana, maka ya itu tidak jadi masalah kita berhenti di mana. Meskipun nanti kesimpulannya akan berbeda antara yang berhenti pada satu kata dengan yang berhenti pada kata sesudahnya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Gitu. Yaquluna man nabi, orang-orang yang mendalam ilmunya itu berkata, kami beriman kepada ayat tersebut. Kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat tersebut kecuali ulul albab. Nah, ulul albab itu dapat pelajaran dari ayat yang mana? Ayat mutasyabihat. Kenapa mereka mendapat pelajaran? Berarti mereka paham kan? Kalau tidak paham, tidak akan dapat pelajaran. Benar tidak? Benar. Berarti ulul albab juga termasuk ar-rasikhuna fil ilmi. Rasikhuna. Betul tidak? Yes. Nah, sekarang pertanyaan saya berkaitan dengan sorob nih. Yazakaru fil apa? Mudhari. Betul. Yazakaru fil mudhari. Bagus, bagus. Wazan 3 dan wazan 3 ya zakaro. Ya. Ini Yazakaru fil apa? Fil mudhari. Fil madinya apa? Zakaro. Artinya adalah tadzakkara. Apa? Tadzakkara. Ada mahdzuf di sini Ustaz. Baik, ini ada sabdu. Ya. Ada sabdu, ada sabdu. Ada berapa sabdu? Ada 2. Ada 2. Kita tahu pil yang mazid ada berapa wazan? 8. 8. Yang 8 itu ada tidak sabdunya 2? Ada. Tak ada. Ada. Ada sabdu 2. Ada. Tidak ada syiddah 2. Ya. Yang pertama wazan 1 itu adalah hamzah. Yang kedua alif setelah fa fi'il. Yang ketiga sabdu atau syiddah pada ain fi'il. Satu sabdu, satu syiddah. Yang keempat ta dan alif. Yang kelima wazan 5 ta dan syiddah. Dan sabdu. Yang 6 alif dan ta. Yang ketujuh alif nun. Yang 8 alif sinta. Ada tidak yang 2 sabdu, 2 syiddah? Tidak ada. Enggak ada. Lalu ini dari mana ya zakaru? Tazakkar. Bagus. Ini dari kata tazakkaro. Tazakkaro. Mazid wazan berapa ini? Wazan 5. Wazan 5 apa tambahannya? Ta dan sabdu. Ta dan sabdu. Tazakkara wazan 5. Tazakkaro modelnya macam mana? Ya tazakkaru. Ya tazakkaru. Ya tazakkaru. Ya tazakkaru. Lalu karena ta dan dal ini hurufnya dekat, lalu huruf taknya diubah menjadi za. Jadi zakaro. Jadi ya zakkaru. Ya zakaru. Ya zakkaru. Huruf ta
mazid ini, huruf ta kan huruf mazidnya ya, huruf ziyadahnya. Oh, Karena ya, mendekat, ya. karena bersandingan, bersampingan, Ya, bersebelahan dengan za, maka huruf ta-nya diubah menjadi za, sehingga menjadi ya zadzakaru. Satukan si zal dari syadda. Nah, lalu karena ada dua huruf zal, maka disatukan menjadi syadda. Oke. Maka jadilah ya zakaru, begitu. Masya Allah. Macam-macam lah. Masya Allah. Kalau kita tidak belajar sorof, tidak belajar tasdid, tidak akan tahu ini. Ya, betul Pak. Subhanallah. Ini kita udah pergi menyelam dalam sekali Pak nih. Apa Ibu? Kita ada tengah selam masuk dalam laut dalam nih. Menyelam kedalaman, menaiki ketinggian, mendalami lautan. Untuk mutiara Ustaz. Ya zadzakaru. Nah, berarti kalau ya zadzakaru, fi'il madinya tetap tadzakaro. Oke. Makanya zadzakaro ya zadzakaro. Jadi amalnya tadzakar. Zadzakaro. Cuman zadzakaro tidak kita temukan ya, kalau dalam bentuk fi'il madinya tidak kita temukan. Begitu. Tadzakara ya tadzakaru. Ya, berarti mazid ini tadzakaro ta dan tasdid, ta dan syiddah. Mujarradnya apa? Zakara. Zakaro ya zukuru. Zakara ya mengingat atau menyebut. Zakara ya zukuru. Ada sabdu lah kan, 3 huruf je. Mujarrad. 2 huruf Ibu. 2 huruf. Ta dan sabdu. Oh iya, zakaro ya sulasi 3 huruf betul. Apa tuh mujarradnya? Sulasi mujarrad. Zakaro 3 huruf sulasi mujarrad. Cuma mazidnya ada 2, ta dan syiddah ya. Ya. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada orang yang mendapat pelajaran dari ayat mutasyabihat tadi kecuali ulul albab. Dari segi makna ulul albab itu apa artinya? Ulu artinya orang-orang yang mempunyai, orang yang memiliki. Albab apa? Jama dari lubun. Akal. Lubun. Akal. Apa? Pelajaran bagian dalam dari hati. Lubun. Bagian dalam, kedalaman tadi Ibu Halimah bilang ya, kedalaman. Ya. Jadi orang yang memahami kedalaman. Lubun. Jadi menjadi ulul albab itu tentu saja sangat berat dan sulit. Nah, artinya kalau begitu Bapak Ibu, dari kalimat wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ada tidak orang yang mendapatkan pelajaran dari ayat mutasyabihat? Ada tidak? Ada insyaallah. Ada. Siapa itu? Rasul Ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Iya. Yang mendapat pengetahuan, yang mendapat pelajaran, hikmah dari ayat mutasyabihat itu ada tidak? Ada. Siapa? Ulul albab. Ulul albab. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pelajaran? Tentu saja karena mereka mengetahui rahasia dan takwil dari ayat tersebut. Belajar melalui ulul albab juga termasuk orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi. Sehingga kalau begitu ayat mutasyabihat, siapa saja yang bisa tahu? Ar-rasihun Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Gitu. Makanya ada yang berhenti fil ilmi juga di sini berhentinya. Tuh. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada illallah. Tapi kalaupun berhenti pada Allah, ya menurut ulama dibolehkan karena pemahamannya berarti yang tahu takwil hanya Allah semata-mata. Itu tentu saja tergantung tafsir ayat ini menurut para ulama yang mana yang kita bisa pahami. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Alhamdulillah.
Maknanya Ustaz, kalau kita pandai pun nak tafsir, ikut kepahaman kita tak boleh juga lah ya. Bagaimana Ibu? Boleh. Tafsir kita baca aja. Kita baca dengan kefahaman tu, Masya Allah. Dalam boleh. Tak boleh kerana kita mesti tahu lebih mendalam untuk buat tafsiran. Ya. Untuk bacaan sendiri okeylah. Bacaan sendiri untuk kita bahasa untuk diri sendiri memahami itu. Faham kita mufasir. Untuk memahami Al-Quran itu butuh memerlukan banyak ilmu yang harus kita pelajari ya. Yang pertama jelas kita harus paham bahasa Arab, itu jelas. Agar kita mulai bisa memahami Al-Quran, itu yang pertama kali adalah kita harus paham bahasa Arab. Tidak bisa tidak, harus bisa memahami, harus bisa menguasai bahasa Arab dulu. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, kita juga mesti tahu tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Yang ketiganya, kita juga harus tahu makna-makna kata dalam ayat tersebut. Mana-mananya. Mana itu misalkan kata tadi ya zakaru, dari kata zakaru artinya apa? Ulul albab artinya apa? Ulu dan albab dari kata apa? Lubun. Aman. Rasikhun artinya apa? Berarti harus tahu mufradat kan? Harus tahu makna dari mufradat setiap kata. Ya, betul. Yang keempatnya kita juga harus tahu munasabah antara ayat yang pertama, ayat kedua, ketiga, bahkan dengan sebelumnya. Apa munasabah? Relevansi atau keterkaitan. Kayak tadi, yang tadi wajihan, kahlan, rasulan, musodikon, cerita tentang Nabi Isa itu kan sambung menyambung. Boleh tidak kita pisahkan ayat wajihan dengan kahlan, dengan rasulan dan musodikon? Tidak boleh dipisahkan. Karena bisa. Itu ada munasabah. Ada kaitan. Menyambung, tidak bisa dipisahkan. Dan memahaminya berarti harus utuh. Gitu. Dan berikutnya tentu saja kita juga mesti memahami ilmu balaghahnya. Tentang di sana ada tasbih gitu ya. Tasbih itu artinya penyerupaan. Misalnya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, apakah Allah itu cahaya? Cahaya kan bisa kita lihat, sedangkan Allah kan tidak bisa dilihat. Nah, di situ kalimat nurun itu adalah tasbih, penyerupaan saja, metafor gitu ya. Begitu. Dan banyak-banyak yang lainnya. Termasuk juga sirah nabawi kita juga harus paham. Sehingga ketika kita nanti memahami Al-Quran itu punya banyak perspektif yang kita gunakan untuk bisa menyimpulkan satu makna dari sebuah ayat yang kita baca. Itu pasti panjang perjalanannya. Dan boleh jadi juga apa yang kita pahami hari ini, besok-besok, sebulan kemudian, setahun kemudian, ketika ilmu kita bertambah, boleh jadi akan mengalami penyempurnaan. Ilmu kita hari ini akan memberi kita satu kesimpulan. Tapi satu bulan kemudian kita ilmunya bertambah, nanti kesimpulan hari ini boleh jadi nanti akan disempurnakan dengan ilmu kita yang kita dapatkan pada sebulan berikutnya, setahun berikutnya, dan seterusnya. Makanya ilmu Allah tidak terbatas. Gitu. Agar kita terus meningkatkan. Dan saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali bersama Bapak Ibu semuanya, sehingga di sini kita menjadi forum belajar bersama-sama. Betul tidak, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak. Kita belajar bahasa Arab, tapi nanti bisa berbagai kita bincang. Berbagai cabang ya. Bercabang-cabang, benar. Ya, betul, Pak. Gitu ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, Dan selesai tasrifnya. Tadi tasrif apa nih kita belajar Lugawi? Saya hilang, Ustaz. Tasrif Lugawi bil amar, tapi lalu tafsir Al-Quran ya.
pendekatan bahasa. Di wazan satu. Kerana yang tadi tu soalan saya kan sili tu kan solat. Ya. Ya, Solat dan kola. Solat dan sili. Solat dan kola. Ya. Ini memang berkaitan juga, berkaitan dari segi bahasa. Kan kita belajar bahasa Arab untuk apa Bapak Ibu? Untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Makanya ini bagian dari relevansi bahasa Arab bagi Al-Quran kan? Iya. Jadi fungsional, bermanfaat mudah-mudahan. Boleh saya tutup, saya nak cuba Boleh Ibu Nalimah, silakan. Saya cuba Ustaz Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Waza'ah. Saya ambil waza'ah. Boleh Ustaz saya nak cuba yang waza'ah? Ya. Boleh? Saya boleh. Waza'ah. Yazik. Waza'ah. Waza'ah. Zai. Waza'ah. Oh. Waza'ah. Yazik. Waza'ah yaza'u atau waza'ah yazi'u? Waza'ah yazi'u. Ya, terus? Zik. La tazik. La tazik, bagus. Terus Ibu, teruskan. Zik. Zik. Zi'a. Ya. Zi'a. Ya, terus. Betul. Zi'i. Ya. Betul. Ya. Zikna. Betul. Zikna. La, ini yang nahi Ustaz, nahi La tazik. La tazik. Ya. La tazi'a. Ya. La tazi'u. La tazi'u, betul. La tazi'i. La tazi'i. La tazi'a. Ya. La tazikna. Bagus Ibu. Alhamdulillah. Mumtazah. Alhamdulillah. Bisa kan? Selamat ya. Saya senang semuanya mendapatkan pemahaman yang semakin baik. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini menjadi bekal kita lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belum belajar tasrif lugawi fil amar untuk sulasi mazid ya, belum masuk ya? Ya, belum masuk. Baik, cukup Bapak Ibu hari ini? Ya, cukup dulu Pak. Cukup dulu. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadzal majlis fi hadzal laila. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini, pada majlis pada malam hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit sembuh, yang sehat semakin kuat dan semakin semangat. Itu saja nahtakim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.